Ada banyak hal yang berubah di masa pandemi ini, mulai dari sektor pemerintahan, bisnis, entertain, bahkan pendidikan. Yang awalnya nggak mungkin, rasanya semua jadi mungkin. Semuanya berbeda, tapi ada satu hal yang nggak berubah, yaitu muka gue. Harapan gue sih, selama 1 tahun ini bisa makin kinclong. Malah jadi kayak begini. Suatu hari secara tidak sengaja gue ketemu sama teman gue. Dan ternyata kami berdua mengalami hal yang sama. Sama-sama pengen kinclong, tapi gak kesampean. Gue kumpulin banyak responden yang ngalamin hal yang sama kayak gue, dan akhirnya ketemulah permasalahannya. Kayak begini. Gak berhenti sampai di situ, gue putusin buat membicarakan lebih lanjut dengan beberapa orang yang ahli di bidangnya. Dan akhirnya jadilah Tara Skincarely. Halo, aku Dea dari Skincarely. Skincare dibutuhkan pada usia remaja untuk menjaga kulit mereka. Sedangkan pada usia lanjut, skincare digunakan untuk merawat kulit mereka. Kami memiliki customer segment berupa pria dan wanita berumur 13-50 tahun. Kami juga menargetkan mahasiswa dan pelajar sebagai customer kami. Karena mahasiswa dan pelajar memiliki tingkat kebutuhan atas skincare yang cukup tinggi. Next step adalah value proposition, yang artinya apa sih keunggulan dari aplikasi Skincarely ini? Yang pertama, kami memberikan layanan konsultasi dengan dokter kecantikan yang tentunya memiliki ijazah SPKK. Yang kedua, kami memberikan artikel maupun informasi kecantikan dan kesehatan kulit secara cuma-cuma bagi kalian para pengguna aplikasi ini. Selanjutnya, produk-produk yang dijual di aplikasi kami sudah dijamin ber-BPOM dan POM sehingga aman untuk kalian gunakan. Yang keempat, konsultasi bersama dokter bisa dilakukan di mana saja loh, dan kapan saja. Yang terakhir, barang-barang elektronik kecantikan yang dijual di aplikasi kami telah terjamin. Pada Key Resorts, kami memiliki 2 hal penting, yaitu IT infrastruktur dan juga SDM. Pada IT infrastruktur, mereka berperan penting untuk mengembangkan teknologi pada web maupun aplikasi kami. Manajemen marketing, dokter, dan pelapak merupakan SDM yang sangat diperlukan dalam aplikasi ini. Karena dokter sendiri merupakan provider atau provider jasa yang berguna bagi aplikasi atau fitur konsultasi kami. Selanjutnya, pelapak merupakan provider dari produk-produk yang dapat dijual di aplikasi kami. Dan yang terakhir yaitu marketing yang berguna untuk membuat aplikasi ini menjadi dikenal oleh banyak orang. Hai, aku Ranita. Aku akan melanjutkan pembahasan dari Dea. Nah, di sini aku akan membahas tentang channel NK Partners. Untuk pertama-tama kita akan membahas channel terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa dilihat di sebelah kanan aku. Di sini ada website, ada sosial media, ada Play Store atau App Store, lalu ada influencer, dan yang terakhir ada iklan. Baik, kita bahas nomor 1 dahulu, yaitu website. Kenapa website? Karena website itu penting banget teman-teman untuk pelanggan. Nah, pelanggan ini biar tahu informasi resmi dari Skincarely sendiri. Lalu yang kedua ada sosial media. Sosial media juga nggak kalah penting teman-teman, karena zaman sekarang semuanya bisa diakses melalui sosial media. Dimulai dari kuliah, berbisnis, berbelanja, dan semuanya secara praktis. Dengan hal ini kami bisa memasarkan dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk berinteraksi dengan pelanggan. Lalu yang ketiga ada Play Store atau App Store. Dengan adanya Play Store atau App Store ini terdapat 4 komponen penting dari tujuan kita. Bisa dilihat di sebelah kiri saya, yaitu yang pertama ada meningkatkan penjualan, yang kedua ada meningkatkan brand awareness, yang ketiga untuk meningkatkan
meningkatkan popularitas, dan yang keempat untuk mengumpulkan data pengguna. Lalu ada influencer, teman-teman. Kita juga bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan brand awareness dari produk kita. Selain itu bisa menjangkau lebih banyak konsumen dan memperluas pangsa pasar. Lalu yang terakhir ada iklan. Nah, melalui sebuah iklan yang ditayangkan di media manapun tentunya dapat memberikan informasi. Dengan adanya iklan ini yang menarik, maka minat pembeli bisa meningkat sehingga produk semakin laku keras di pasaran. Seperti itu, teman-teman. Jadi, pembahasan tentang channel sudah selesai. Selanjutnya aku akan membahas tentang K-Partners. Untuk K-Partners sendiri bisa dilihat di bawah aku, ada OVO, Transfer Bank, Jasa Ekspedisi, Dokter Kecantikan, dan Indomaret atau Alfamart. Baik, kita bahas mulai dari nomor 1 yaitu OVO. Kami memilih OVO karena OVO merupakan alat pembayaran tanpa menggunakan uang fisik, teman-teman. Hal ini dapat mempermudah proses jual beli secara online. Lalu yang kedua ada Transfer Bank. Transaksi menggunakan bank ini juga mempermudah bagi pelanggan karena bank merupakan transaksi pembayaran yang sudah melekat umum di masyarakat. Lalu yang ketiga ada jasa ekspedisi. Kami menggunakan jasa ekspedisi untuk mengantarkan pesanan para konsumen agar pesanan cepat datang ke konsumen. Jasa ekspedisi yang kami gunakan yaitu Si Cepat dan JNT. Lalu yang keempat ada dokter kecantikan. Nah, kita juga bekerja sama kepada dokter kecantikan yang memiliki spesialis kulit. Nah, dokter kecantikan di sini teman-teman bisa berkonsultasi langsung kepada dokter untuk menanyakan permasalahan kulit apa sih yang sedang aku alami dan solusinya seperti apa sih. Jadi di Skincarely ini kita juga menyediakan aplikasi untuk konsultasi kepada dokter kecantikan spesialis kulit sendiri, teman-teman. Dan yang kelima ada Indomaret dan Alfamart. Kita juga bekerja sama dengan Indomaret Alfamart untuk proses pembayaran. Seperti yang sudah kita tahu, tempat Indomaret dan Alfamart itu meluas sekali seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu proses pembayaran menggunakan Indomaret dan Alfamart sangat mempermudah konsumen. Nah, jadi seperti itu pembahasan channels dan key partners dari Skincarely. Selanjutnya akan dibahas revenue stream and cost structure oleh Fenty. Halo, aku Fenty Nuraini dari Skincarely. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang cost structure dan revenue streams. Kita bahas yang cost structure dulu nih. Nah, apa sih isinya cost structure dari aplikasi Skincarely ini? Nah, biaya yang kami keluarkan dari aplikasi Skincarely ini itu meliputi 5 hal. Nah, apa saja sih 5 hal tersebut? Nah, yang pertama itu ada gaji karyawan, gaji dokter, setelah itu ada biaya marketing. Nah, biaya marketing ini meliputi biaya iklan dari sosial media, termasuk Facebook, Twitter, dan Instagram. Terus ada juga biaya iklan dari website dan influencer. Nah, yang selanjutnya itu ada biaya maintenance, dan yang terakhir ada biaya infrastruktur. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas revenue streams. Nah, kira-kira Skincarely ini memperoleh pendapatannya dari mana aja sih ya? Oke, kita bahas di sini. Nah, yang pertama, Skincarely ini memperoleh pendapatannya dari fitur toko premium yang digunakan oleh pelapak di aplikasi kami. Nah, fitur toko premium ini semacam star seller yang nanti bisa digunakan oleh pelapak. Nah, untuk Skincarely sendiri itu akan menambahkan biaya admin kepada pelapak yang menggunakan fitur toko premium. Nah, biaya adminnya sebesar 0,8% untuk setiap transaksi. Nah, yang selanjutnya itu ada sharing profit dari pelapak per produk sebesar 2%. Nah, untuk yang terakhir itu ada sharing profit dari dokter kecantikan itu sebesar 10%. Nah, untuk konsultasi dokter kecantikan sendiri itu harganya bervariasi. Jadi pilihan yang pertama itu ada konsul sebanyak 4 kali dalam 2 bulan itu sebesar Rp300.000.
Dan pilihan kedua, 8 kali dalam jangka waktu 4 bulan, itu sebesar Rp580.000. Nah, untuk konsultasinya sendiri itu dilaksanakan 1 bulan 2 kali. Hai, aku Mela. Kali ini aku akan menjelaskan key activities dan juga customer relationship dari Skincarely. Bagaimana? Dari sekian panjang penjelasan tadi, masih penasaran dengan Skincarely? Kita mulai dari key activities. Yang pertama, Skincarely memberikan layanan berbayar konsultasi dengan dokter. Yang kedua, Skincarely juga memberikan informasi mengenai kesehatan dan juga kecantikan paling lengkap deh. Dan yang ketiga, tersedianya fitur bincang produk. Yang keempat, fitur scanning wajah untuk make up dan juga untuk mengetahui kondisi kulit. Dan yang kelima, Skincarely menjual produk dengan berbagai strategi, terutama untuk penjual. Kita mulai dari yang pertama, layanan konsultasi dengan dokter. Apa saja yang bisa didapatkan sebagai pengguna Skincarely? Yang pertama ialah konsultasi selama 45 menit. Dan yang kedua, adanya rekomendasi dokter mengenai skincare. Kalian juga bisa mereview bagaimana pelayanan dokter tersebut ataupun cocok atau tidaknya dengan dokter tersebut. Lantas, bagaimana caranya berkonsultasi dengan dokter? Mudah sekali. Tinggal klik pada tombol konsultasi dokter, kemudian kalian pilih dokter mana yang kalian inginkan, lakukan transaksi pembayaran. Setelah selesai, tinggal klik booking. Di situ kalian bisa menemukan jadwal mana yang cocok dengan jadwal kalian. Kalian bisa menyesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Dan selanjutnya, tinggal menunggu, nanti ada pesan dari bot, ikuti instruksi dan juga petunjuknya. Bagaimana? Cukup mudah kan? Kalian juga bisa mendapatkan informasi mengenai kesehatan dan kecantikan di Skincarely. Caranya mudah sekali. Kalian bisa lihat di Skincarely's feed ataupun di video Skincarely. Di situ ada banyak informasi. Tak hanya itu, teman-teman juga bisa mendapatkan artikel gratis yang bisa diunggah dari siapa saja, baik dari pengguna, dokter, maupun toko. Informasi tambahan juga bisa didapatkan pada fitur bincang produk. Kita bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman mengenai suatu produk. Kalau ada banyak review dari setiap pengguna, memudahkan kita banget ya. Jadi nggak takut salah. Yang selanjutnya ada fitur scanning wajah. Fitur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama khusus untuk makeup dan yang kedua untuk mengetahui kondisi kulit. Fitur scanning wajah untuk kondisi kulit hanya bisa didapatkan pada pengguna berbayar. Otomatis mereka juga akan melakukan konsultasi. Tetapi hal ini juga bisa mendapatkan free trial. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Khusus fitur yang satunya lagi yaitu mengenai makeup. Jadi setiap orang bisa mencocokkan warna seperti warna eyeshadow, apakah cocok dengan warna kulit. Cukup gampang sekali, tinggal buka kameranya dan langsung foto. Kalian juga bisa mengetahui daily basic dari skin routine kalian, apakah setiap harinya muka jadi lebih baik atau justru lebih makin parah. Next ialah menjual produk dengan berbagai strategi di Skincarely. Ini khusus banget buat para penjual. Kalian bisa memasarkan produk di mana saja, baik dari feed, story, artikel, untuk bisa menaikkan penjualan kalian. Ada juga fitur iklan yang bisa digunakan. Masih ada manfaat lainnya. Salah satunya ialah menggunakan fitur administrasi seperti pesan bot atau pesan otomatis. Selain itu bisa mendekorasi toko, juga bisa mengatur gratis ongkir ataupun voucher secara pribadi. Adanya layanan customer service khusus penjual, pendapatan yang bisa ditarik langsung dari aplikasi, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai customer relationship. Yang pertama, adanya free trial untuk setiap pengguna baru yang ingin merasakan bagaimana sih konsultasi online itu. Free trial ini akan berjalan selama 1 bulan dengan maksimal 7 kali dalam waktu 7 menit. Di setiap dokter yang berbeda ataupun dokter yang sama, tidak jadi masalah. Pengguna baru juga bisa merasakan scanning face. Skincarely memberikan banyak sekali gratis ongkir dan diskon untuk setiap penggunanya, baik dari penjual, pembeli, dan juga dokter. Skincarely memberikan diskon lebih kepada penjual yang menjual produk lokal karena Skincarely mensupport produk lokal. Yang selanjutnya adalah fitur M-Care atau Money Care. Ini adalah salah satu bentuk dari customer relationship di mana teman-teman bisa melakukan transaksi ke aplikasi kami dan juga bisa ditarik ulang ataupun ditransfer ke sesama pengguna Skincarely. Dan yang selanjutnya ialah kelengkapan fitur dari Skincarely.
Untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, Skincare juga menggunakan CRM dan juga CCM. Yaps, kamu sudah mengenal Skincare lebih dekat melalui 9 Building Vlogs. Jadi, apa pendapatmu mengenai Skincare? So, please give us your critics or any ideas about Skincare. Thank you so much for watching this video and Bye! Terima kasih, bye-bye.